Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Di bawah judul perikop, orang lumpuh disembuhkan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kau telah menyertai kami, menuntun kami dalam langkah juang kami dalam dunia ini. Dan pada saat ini, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Ialah kuasa Roh Kudus Tuhan, kembali boleh menuntun kami, menguasai hati pemikiran kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati oleh-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini bercerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus di kotanya sendiri. Dikatakan dalam ayat yang pertama, Yesus itu sedang berada di kotanya sendiri, yaitu Kapernaum. Nas ini ditulis dalam 3 Injil. Yang pertama Injil Matius, yang kedua dalam Markus, dan yang ketiga dalam Injil Lukas. Di mana di Injil Markus ditulis tentang jumlah orang yang menggotong atau yang membawa si orang lumpuh itu. Dan di Injil Markus dan juga Lukas menulis atau bercerita bagaimana dan lewat mana mereka membawa si orang lumpuh itu kepada Yesus. Kita melihat, kalau kita perhatikan, ini adalah suatu cerita yang menarik untuk kita renungkan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau diangkat untuk kita renungkan saat ini. Hal yang pertama, kita melihat bagaimana iman dari orang-orang yang menggotong, dari orang-orang yang membawa si orang lumpuh itu. Dan juga bagaimana si iman si orang lumpuh itu sendiri. Bagaimana disebutkan dalam nas kita dengan kata mereka. Mereka memiliki iman. Mereka percaya kepada Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Tidak hanya orang-orang yang menggotong
tidak hanya orang-orang yang membawa si orang lumpuh ini yang memiliki iman, yang memiliki keyakinan kepada Yesus, tetapi juga si orang lumpuh itu sendiri. Mereka memiliki iman, mereka memiliki keyakinan yang sama bahwa Yesus akan berikan kesembuhan. Oleh sebab itu, Yesus sangat menghargai mereka. Ketika Yesus melihat si orang lumpuh yang dibawa, ketika Yesus melihat orang yang membawa si orang lumpuh ini, Dia berkata kepada si orang lumpuh ini, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu karena ia melihat kesungguhan iman mereka, ia melihat keyakinan mereka kepada Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi hal yang pertama yang kita pelajari daripada firman ini, mari kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan bahwa Yesus akan mengampuni kita, bahwa Yesus akan berikan kesembuhan ketika kita sakit, bahwa Yesus akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Milikilah keyakinan, milikilah kepercayaan bahwa Yesus akan ada dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita miliki iman yang kuat, iman yang kokoh bahwa Yesus ada beserta dengan kita. Kemudian hal yang kedua yang kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat dalam ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ini mau mengatakan bahwa apa yang ada di dalam hati kita manusia, apa yang ada di dalam hati kita, itu diketahui oleh Yesus, ditegaskan dalam ayat yang keempat hingga yang kelima. Yesus tahu, Ia tahu apa isi hati kita, apa isi pemikiran kita. Jadi ayat yang ketiga sampai yang kelima ini mau mengajarkan kita untuk tidak pernah memikirkan sesuatu yang jahat atau merancang-rancangkan sesuatu yang jahat di dalam hati kita. Karena apa? Karena Allah, karena Yesus tahu isi hati kita manusia. Sebab itu, mari kita memikirkan sesuatu yang baik, mari kita memikirkan rancangan-rancangan yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jahat. Karena Ia tahu isi hati kita umat manusia. Kemudian, hal yang ketiga yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini, kita mau belajar dari orang-orang yang membawa si orang lumpuh ini. Bagaimana mereka sangat setia kawan dan juga pantang menyerah ketika membawa rekan mereka, ketika membawa teman mereka untuk datang kepada Yesus. Dikatakan ketika tidak ada jalan di depan pintu, mereka membuka atap dan menurunkan pelan-pelan teman mereka yang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Bagaimana mereka sangat setia kawan, bagaimana mereka pantang menyerah. Jadi kita belajar untuk memiliki rasa kesetia kawanan terhadap orang yang kita kasihi. Entah ia adalah saudara kita, entah ia teman kita, sahabat kita. Mari kita hidup dengan penuh kesetia kawanan. Jangan sampai kita hanya ada bagi mereka saat mereka senang, saat mereka gembira. Tetapi ketika mereka berada dalam kesusahan, ketika mereka dalam kesedihan, lalu kita pergi. Kita tidak mau berteman dengan mereka. Kita pada saat ini kita belajar daripada orang-orang yang menggotong, orang-orang yang membawa si orang lumpuh ini, bagaimana mereka sangat setia kawan, bagaimana mereka tidak pernah menyerah untuk membawa teman mereka, rekan mereka kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Kita pun belajar untuk setia kawan, untuk senantiasa ada bagi orang-orang terdekat kita, entah mereka berada dalam suka mereka, entah mereka berada dalam duka mereka. Mari
kita ada di setiap musim kehidupan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Allah sendiri mengatakan bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat. Artinya, jangan hanya kita ada dalam senang mereka, kita mau menjadi berkat. Tapi saat susah kita tidak mau menjadi berkat bagi mereka. Dalam keseluruhan kehidupan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, mari kita setia kawan. Mari kita pantang menyerah. Dan mari kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan juga tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang jahat dalam hati kita. Karena Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang berada dalam hati kita, Allah sendiri tahu. Dan mari kita senantiasa hidup dalam kesetia kawan, agar hidup kita damai, hidup kita rukun, dan kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami sekalian. Biarlah firman-Mu itu boleh kembali meneguhkan kami, menguatkan iman kami untuk tetap bahkan senantiasa percaya kepada Engkau, senantiasa yakin bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Mampukan kami menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi saudara yang baik, dan senantiasa ada dalam setiap apapun yang boleh dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Saya percaya Engkau adalah Allah yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk boleh melakukan apa yang baik dalam kehidupan kami di dunia ini. Pada saatnya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu. Berkatilah apapun yang boleh dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu. Berkatilah pelayanan yang boleh ada. Biarlah semuanya boleh mendatangkan sukacita. Biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat. Sehingga jemaat-Mu semakin dekat kepada Engkau. Sehingga jemaat-Mu semakin merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka semakin berserah penuh hanya kepada Tuhan saja. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati setiap tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan saja. Bahkan di masa-masa sulit pada saat ini, biarlah mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup mereka. Pun kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, pendeta, penginjil, vikaris, penutur diakon, diberkatilah setiap mereka yang boleh ikut ambil bagian melayani Tuhan. Biarlah apapun yang boleh mereka lakukan dalam tugas pelayanan mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Mereka semakin dikuatkan dalam Tuhan. Mereka tidak menyerah dalam melakukan tugas pelayanan. Kami semua semakin rindu melayani Tuhan. Sehingga dengan demikian, kami menjadikan hidup kami menjadi alat di tangan-Mu yang senantiasa menyatakan kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Saya percaya, meskipun pelayanan-pelayanan kami lakukan pada saat ini masih terbatas, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Itu tidak mengurangi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu melalui tugas pelayanan yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami roh hikmat, kemampuan untuk boleh melakukan semuanya dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.